lagi bersama saya Johan. Kita akan membahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Hai World Football, hari ini ada berita Kylian Mbappe ogah ke Real Madrid. Florentino Perez, mimpinya telah berubah, mending dia tetap di PSG. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, akhirnya buka suara terkait kegagalan klubnya memboyong Kylian Mbappe dari PSG. Perez menyebut Mbappe sudah mengubah mimpinya. Seperti diberitakan sebelumnya, Real Madrid harus merasakan kekecewaan usai Mbappe yang sudah lama mereka incar justru memilih untuk memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain. Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat sebelumnya Mbappe gencar dikabarkan sudah sepakat untuk pindah ke Real Madrid dengan status bebas transfer. Pengakuan Florentino Perez. Berbicara kepada El Chiringuito, Perez mengungkapkan bahwa Mbappe mengubah hatinya 15 hari sebelum sang bintang memperpanjang kontrak bersama PSG. Mimpinya adalah bermain di Real Madrid. Kami ingin melakukannya Agustus lalu dan mereka tidak membiarkannya pergi, ungkap Perez seperti dikutip Marca. Dia terus mengatakan dia ingin bermain di Madrid dan sekitar 15 hari sebelum menekan kontrak di PSG dia mengubah situasi, imbuh Perez. Ini bukan Mbappe yang ingin saya bawa, dia yang lain, yang pasti telah mengubah mimpinya. Dia berubah, dia ditawari hal-hal lain. Dia tertekan dan dia sudah menjadi pesepak bola lain, tambahnya. Lebih lanjut, Perez menilai bahwa dengan perubahan ini maka Mbappe tak lagi cocok untuk bermain di klub sebesar Real Madrid yang selalu menjunjung tinggi kolektivitas. Tidak ada seorang pun di Real Madrid berada di atas klub, tutur Perez. Dia adalah pemain hebat, dia bisa menang lebih dari yang lain. Tetapi ini adalah olahraga kolektif dan kami memiliki nilai dan prinsip yang tidak dapat kami ubah, tegasnya. Bukan lagi pemain spesial. Perez pun menyebut bahwa sikap Mbappe telah berubah. Di mata Perez, Mbappe pun kini sudah bukan menjadi pemain yang spesial lagi. Mbappe yang akan datang ke sini bukan yang ini. Jika iya, saya lebih suka dia bertahan di PSG, kata Perez. Saya ingin Mbappe yang punya mimpi. Tidak mungkin dalam 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun kita semua akan botak. Mbappe satu ini bukan Mbappe saya. Kemudian berita yang berikutnya, Romelu Lukaku balik ke Inter Milan. Chelsea minta 15 juta euro untuk kepergian Romelu Lukaku. Kepindahan Romelu Lukaku kini tengah dinegosiasikan oleh Chelsea dan Inter Milan. Lukaku siap menurunkan gajinya, tetapi mahar kepindahan bomber asal Belgia itu belum disepakati oleh pihak klub. Romelu Lukaku meninggalkan Inter Milan dan kembali ke Chelsea pada awal musim 2021-2022 lalu. Ketika itu Lukaku punya tekad besar untuk meraih sukses lantaran pernah gagal bersinar di Chelsea. Tetapi Lukaku justru menjalani musim yang sangat berat. Lukaku kesulitan mencapai level terbaiknya. Dia hanya mencetak 8 gol di Premier League dan jarang bermain penuh. Hubungan dengan Thomas Tuchel juga tidak begitu bagus. Sebelum musim 2021-2022 usai, Lukaku sudah santer disebut tidak betah di Chelsea dan ingin balik ke Inter Milan. Kini upaya kepindahan ke Inter masuk tahap krusial. Inter Milan dalam kondisi finansial yang tidak memungkinkan untuk membeli Romelu Lukaku secara permanen. Jadi dikutip dari Fabrizio Romano, Inter mengajukan opsi peminjaman pada pihak Chelsea. Inter mengajukan tawaran peminjaman selama 1 musim penuh. Inter akan menanggung gaji Lukaku, di mana pihak pemain bersedia memotong gajinya. Inter akan memberikan kompensasi peminjaman dengan nilai 5 juta euro. Lukaku ingin pindah dan menyampaikan keinginannya itu pada Tuchel dan Todd Boehly. Lukaku berupaya agar klub bersedia melepasnya, tetapi Chelsea punya syarat yang harus dipenuhi pihak Inter Milan. Chelsea tidak keberatan dengan opsi peminjaman selama 1 musim, tetapi The Blues meminta mahar transfer senilai 15 juta euro.
Menurut Gianluca Di Marzio, nilai yang diajukan Chelsea belum disepakati oleh Inter Milan. Kontrak antara Chelsea dan Inter Milan bakal cukup intens pada bursa transfer awal musim 2022-2023 ini. Mereka tidak hanya membahas transfer Romelu Lukaku, tetapi juga potensi kepindahan winger Denzel Dumfries. Setelah tampil sangat bagus pada musim 2021-2022 lalu, Chelsea ingin membeli Denzel Dumfries. Bek kanan asal Belanda itu dianggap cocok sebagai pengganti Cesar Azpilicueta yang mungkin akan pindah. Inter meminta tebusan senilai 40-50 juta euro untuk transfer Denzel Dumfries. Dengan harga itu, Inter sudah untung besar karena Dumfries dibeli dengan harga 13,7 juta euro dari PSV pada awal musim 2021-2022 lalu. Kemudian kabar yang berikutnya ada Mane cabut, winger Bayer akan menggantikannya di Liverpool. Mantan bek Liverpool Glenn Johnson mengatakan kalau winger Bayern Munchen Serge Gnabry akan menjadi pengganti yang sempurna untuk Sadio Mane. Mane bermain untuk Liverpool sejak tahun 2016 silam. Namun kebersamaan Mane di Anfield tampaknya akan berakhir pada musim panas 2022 ini. Kontrak Mane bersama Liverpool masih tersisa setahun lagi, tetapi Sadio Mane merasa sudah waktunya bagi dirinya untuk mencari pengalaman di klub lain. Mane sudah dikaitkan dengan Bayern Munchen belakangan ini. Pemain 30 tahun ini disebut membuka pintu gabung klub Bavaria tersebut. Gnabry penerus Mane. Kini sejumlah pemain sudah dikaitkan dengan Liverpool sebagai pengganti Sadio Mane. Namun Glenn Johnson menilai Serge Gnabry akan cocok untuk menggantikan Mane di Liverpool. Saya pikir dia akan menjadi pengganti yang brilian untuk Mane. Saya benar-benar menyukainya, kata Johnson kepada bettinggods.com. Saya percaya itu adalah kesepakatan yang akan dilihat lebih serius oleh Liverpool karena harga dan usianya. Langkah itu akan lebih memenuhi kriteria mereka. Itu bisnis yang cerdas. Son Heung-min juga cocok untuk Liverpool. Penyerang Tottenham Son Heung-min juga sempat dikaitkan dengan Liverpool. Johnson menilai pemain Korea Selatan tersebut juga cocok untuk tim asuhan Jurgen Klopp. Saya penggemar berat Son. Saya pikir jika ada kesempatan dia pindah ke Anfield, maka itu akan menjadi penandatanganan yang luar biasa. Saya pikir dia akan mencetak lebih banyak gol daripada yang dia lakukan di Tottenham. Dia akan berada di tim yang lebih baik, bermain lebih banyak, dan mendapat peluang yang lebih banyak. Saya pikir dia akan bisa menjadi rekrutan yang luar biasa. Saya pikir dia memiliki setiap atribut yang sesuai dengan tim Liverpool dan saya bisa melihatnya mencetak banyak gol jika mereka merekrutnya. Tutup John. Mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.